pelan ya. Jadi biasa kamu menggunakan musik kalau sementara belajar. Ya, memang penting itu ya. Penting itu biasanya kalau kita belajar itu sambil kita baca-baca materi, kita sementara mendengarkan juga musik itu bagus karena itu juga ada rangsangan ke otak. Jadi yang penting tidak mengganggu orang lain kalau kita di musik, toh? Nah, yang penting tidak mengganggu orang lain. Oke, bagaimana kebiasaan belajar kita supaya mudah dipahami itu pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kita? Ya kalau saya Pak lebih ke praktik Pak. Jadi Ya, seperti ada gerakan-gerakan ya. Ya Pak. Jadi cepat. kalau misalnya ada teori yang telah disampaikan, Anda lebih paham kalau langsung dipraktikkan. Berarti Anda berminat di olahraga ya? Ya, Karena kan rata-rata olahraga itu dipraktikkannya. Wah, bagus sekali. Jadi itu kalau kita mau melihat gaya belajarnya, jadi tadi saya katakan ada gaya belajar melibatkan pendengaran, melihatkan penglihatan dan melibatkan gerakan. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini adalah identifikasi awal sebelum saya masuk mengajar di kelas start. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagaimana gaya belajar kita supaya mudah diserap? Saya pribadi Pak, itu audio kali. Pakai metode mendengar orang menjelaskan lewat video YouTube Pak. Oh begitu. Lebih cepat mudah dipahami kalau misalnya mendengar dari video-video YouTube ya. Iya betul. Jadi itu artinya mengandalkan di sini pendengaran. Oh iya, ya bagus. Bagaimana kebiasaan belajar kita supaya mudah dipahami itu pelajaran yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru kita? Ya kalau saya Pak lebih ke praktik Pak. Jadi seperti ada gerakan-gerakan ya. Ya Pak. Jadi cepat. kalau misalnya ada teori yang telah disampaikan, Anda lebih paham kalau langsung dipraktikkan. Berarti Anda berminat di olahraga ya? Ya, Karena kan rata-rata olahraga itu dipraktikkannya. Wah, bagus sekali. Jadi itu kalau kita mau melihat gaya belajarnya, jadi tadi saya katakan ada gaya belajar melibatkan pendengaran, melihatkan penglihatan dan melibatkan gerakan. Saya kira seperti itu ya. Jadi ini adalah identifikasi awal sebelum saya masuk mengajar di kelas start. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagaimana gaya belajar kita supaya mudah diserap? Saya pribadi Pak, itu audio kali. Pakai metode mendengar orang menjelaskan lewat video YouTube Pak. Oh begitu. Lebih cepat mudah dipahami kalau misalnya mendengar dari video-video YouTube ya. Iya betul. Jadi itu artinya mengandalkan di sini pendengaran. Oh iya, ya bagus. Ini saya mau memperoleh informasi dari kita sebagai guru yang mengajar di kelas 11 itu bagaimana menurut kita gaya belajarnya dan minatnya? Oh, kalau gitaris tadi, gitaris itu minat belajarnya itu tinggi sekali Pak, termasuk tinggi di antara teman-teman sekelasnya. Kenapa saya bilang tinggi? Karena setiap saya memberikan pelajaran, gitaris yang paling aktif. Kemudian pada saat memberikan presentasi ketika kerja kelompok, itu gitaris yang paling aktif bertanya, aktif menjawab dan semacamnya. Pokoknya di dalam satu kelas itu bisa dibilang minat yang paling tinggi minat pelajaran itu gitaris Aulia. Oke, kalau itu kan dari segi minatnya, kalau dari gaya belajarnya yang bagaimana melihat ini gitaris, apakah dia suka dengan yang audio ataukah dia suka dengan yang visual ataukah dia dengan gerakan-gerakan, bagaimana melihatnya seperti itu? Oh, kalau saya melihat kalau gitaris ini Pak, karena memang dia memiliki minat belajar yang cukup tinggi, jadi saya melihat baik secara visual maupun audio dia luar biasa, dia bisa menerima dia belajar yang seperti itu, dia memiliki gaya belajar yang seperti itu. Oke. Itu ternyata ada beberapa siswa ini termasuk Andi Alamsyah
itu banyak sekali keluhan dari guru-guru mata pelajaran. Nah kira-kira bagaimana menurut Bapak ini melihat kesehariannya di kelas, bagaimana gaya belajarnya memang? Oh, kalau Andi Alamsyah itu Pak, saya lihat memang kebalikannya dari Gitanis. Iya. Kalau Gitanis itu aktif di segala macam pembelajaran, minat belajarnya tinggi. Kalau ini Andi Alamsyah saya lihat memang minat belajarnya agak kurang. Ya, kalau gurunya masuk, kadang 5 menit baru dia yang masuk. Atau ketika dia menerima pelajaran tertentu, itu kayak malas-malasan. Nah, tapi saya melihat ketika kita menampilkan video presentasi, menggunakan media PowerPoint misalnya, justru Andi Alamsyah ini agak-agak bisa menerima dengan baik. Artinya dia memiliki daya belajar visual. Oh, iya. Oke, terima kasih Pak Kamurun atas informasi yang diberikan kepada saya. Salam dan sehat bahagia selalu.